Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya semua. Semoga rezekinya juga makin lancar, makin berkah, dan selalu bahagia. Balik lagi SLMT TV menemani sahabat dengan film-film istimewa yang pastinya bikin kalian semua bahagia. Kali ini SLMT TV akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ala Vaikunta Puramulo. Film tersebut bergenre drama komedi, yang tentunya akan sangat mustajab untuk mengusir kegabutan kalian. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak yang ditukar oleh ayah tirinya. Ia pun harus menjalani kehidupan yang sengsara padahal orang tua aslinya adalah orang yang kaya raya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pemuda ini pun berhasil mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Lantas, seperti apakah perjalanan pemuda ini dalam mengungkap siapa dirinya? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia ditukar oleh ayah tirinya? Sebelum lanjut ke cerita, klik dulu ya tombol like-nya, share dan komennya juga, dan subscribe-nya juga tentunya. Baiklah, tanpa banyak cincong lagi, siapin kopi hangat dan cemilan nikmat supaya kalian bisa nonton dengan nikmat. Langsung aja kita meluncur ke ceritanya. Di awal film, terlihat seorang bapak-bapak bernama Valmiki memasuki sebuah rumah sakit di tempat parkir. Kemudian terlihat sebuah mobil yang tak lain adalah mobil atasannya, yang bernama Ramachandra. Usut punya usut, Valmiki dan Ramachandra memulai karir mereka sebagai pegawai di sebuah perusahaan bernama Anand Raga Krishna atau ARK. Lalu, Ramachandra beruntung menikahi putri ARK yang bernama Yasu. Rama pun akhirnya menjadi kaya raya, sedangkan Valmiki tetap miskin. Saat itu di rumah sakit, Valmiki dan Rama tengah menanti istri mereka yang sama-sama akan melahirkan. Istri mereka pun akhirnya sama-sama melahirkan bayi laki-laki. Tetapi ketika perawat yang bernama Sulasona akan menidurkan bayi Ramachandra, tampak bayi tersebut pucat dan tidak bergerak. Sulasona pun mengira bayi Ramachandra ini telah meninggal. Akhirnya, perawat tersebut panik dan berlari untuk menelpon dokter. Ketika sampai di tempat telepon, ternyata telepon tersebut sedang dipakai oleh Valmiki. Akhirnya, perawat tersebut memberitahu kondisi anak Ramachandra kepada Valmiki, agar Valmiki mau meminjamkan teleponnya. Mendengar penjelasan dari suster tersebut, Valmiki pun terpikir untuk melakukan sebuah niat jahat. Valmiki berencana untuk menukar anaknya dengan anak milik Ramachandra. Hal ini dia lakukan dengan harapan putranya kelak akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Perawat itu tadinya menolak, namun karena ketakutan akan dijadikan tersangka, perawat itu pun mau melakukan hal yang diminta oleh Valmiki. Perawat dan Valmiki pun menukar bayi Ramachandra dengan bayi Valmiki. Namun setelah menukarnya, anak yang tampaknya sudah mati itu mulai menangis. Perawat Sulasona pun berusaha mengambil kembali bayi Ramachandra dan mengembalikannya kepada ibunya. Namun Valmiki tidak membiarkannya. Ia justru mendorong perawat itu dengan sengaja hingga terjatuh dan bersimbah darah. Kemudian di saat yang sama, Ramachandra datang dan melihat Valmiki mengalami kram kaki yang akhirnya membuat dirinya pincang secara permanen. Sementara perawat yang jatuh tadi telah diselamatkan oleh petugas. Kemudian diketahui bahwa perawat tersebut mengalami koma. Kemudian dua anak bayi yang tertukar tersebut pun tumbuh dewasa dengan cara yang berbeda. Raj yang dibesarkan di rumah Ramachandra adalah seorang pemuda yang pemalu, polos, dan bersuara lembut. Sedangkan Bantu yang dibesarkan di rumah Valmiki memiliki karakter yang ramah, cerdas, blak-blakan, dan seorang pekerja keras. Valmiki terlihat sangat pilih kasih. Ia begitu kasar dan tidak menyukai Bantu. Sedangkan Raj sangat disayangi dan dicintai oleh Valmiki. Suatu hari Bantu akan melakukan wawancara di sebuah perusahaan travel yang dipimpin oleh Amulia, seorang pengusaha wanita yang sangat cantik. Ternyata manajer SDM perusahaan tersebut yang bernama Sekar adalah salah satu gerombolan bermotor yang sudah dihajar habis-habisan oleh Bantu karena mengambil kain sari milik adiknya.
Tak kehilangan akal, dengan cara yang unik akhirnya Bantu dapat mendapatkan pekerjaan tersebut. Suatu ketika Bantu dan Amalia beserta tim pergi ke Paris untuk perjalanan bisnis. Tak lama setelah perjalanan tersebut, Bantu dan Amalia pun saling jatuh cinta. Sementara itu, Raj kembali dari luar negeri setelah lulus dengan gelar MBA-nya. Valmiki pun sibuk menyuruh Bantu membeli labu sebagai penolak bala untuk Raj. Saat mengantar labu ke rumah Ramachandra, Bantu merasa terpukau melihat rumah Ramachandra yang sangat megah. Valmiki pun mengusir Bantu setelah menerima labu yang dibawa olehnya. Kemudian harinya, Ramachandra mengirim Raj untuk menolak tawaran Paitali. Paitali adalah seorang putra kaya yang akan membeli 50% saham perusahaan mereka. Ramachandra melihat kesepakatan tersebut dari hotel tempat Amulia dan Bantu bertemu dengan Sudarsana yang ingin membeli agen perjalanan Mulia. Ramachandra sedikit kecewa dengan Raj akibat keraguan dan ketidakmampuannya untuk mengatakan tidak kepada Paitali. Ramachandra justru bangga pada Bantu dan Amulia karena mengatakan tidak pada Sudarsana. Setelah itu, Raj dijodohkan dengan Amulia atas saran ARK. Padahal, Raj sudah jatuh cinta dengan sepupunya yang bernama Nandu. Ayah Paitali yang bernama Naitu adalah seorang pria yang sangat kuat dan berpengaruh. Ia berusaha membunuh Ramachandra karena menolak menjual saham perusahaan miliknya. Beberapa saat setelah Amulia dan Bantu tiba, Bantu menyelamatkan Ramachandra yang telah ditusuk oleh Naitu, lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Bantu bertemu dengan Sulasona, perawat yang menukar dirinya dengan Raj ketika masih bayi. Sulasona tiba-tiba sadar dari komanya yang sudah ia alami selama 25 tahun. Sulasona kemudian mengungkapkan asal-usul Bantu yang sebenarnya. Aduh. మీ నాన్న కాదు వాల్మీకి మీ నాన్న కాదు రామచంద్ర మీ నాన్న. Bantu sangat marah dan ia menampar Valmiki, ayah tirinya. Bantu memberitahunya bahwa ia mengetahui rahasia tentang kelahirannya. Bantu kemudian berhasil memasuki rumah Ramachandra. Ramachandra menyukai Bantu karena ia telah menyelamatkan Ramachandra yang hampir mati akibat ditusuk oleh ayah Paitali. Bantu pun mulai mengatasi masalah yang mengganggu rumah mereka. Bantu juga memperbaiki hubungan Ramachandra yang rusak dengan Yasu. Ia pun membantu menyelesaikan perselisihan dengan Paitali dan mereformasi anggota keluarganya. Suatu hari di rumah Ramachandra diadakan pesta yang sangat meriah. Kemudian di suatu momen, Yasu melihat Bantu dan Amulia sedang berciuman. Pada kemudian harinya, Bantu pun diusir dari rumah Ramachandra oleh Valmiki. Sementara pertunangan Amulia dan Raj dibatalkan. Kemudian Naitu memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadinya. Naitu dan anak buahnya menculik Nandu. Ia mengancam akan membunuh Nandu kecuali Ramachandra memberikan sebagian sahamnya kepada Paitali. Akhirnya Valmiki pun memohon kepada Bantu untuk menyelamatkan Nandu. Awalnya Bantu menolak untuk membantu Nandu. Namun tetap saja pada akhirnya dia pergi menyelamatkan Nandu. Bantu pun berangkat pergi ke markas Naitu. Di sana ia menghajar para preman yang merupakan anak buah dari Naitu dan Paitali. Tidak hanya itu, Bantu juga menghajar Paitali dan membantingnya. Bahkan Bantu menikam Naitu tepat di dadanya. Kemudian ketika Bantu dan Valmiki tiba di rumah Ramachandra, ARK menampar Valmiki dan mengungkapkan bahwa dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Sulasona dan Bantu tepat sebelum kematian Sulasona. Akhirnya Bantu pun bisa mengakui Ramachandra sebagai ayah kandungnya.
Namun, Bantu memintanya untuk tidak menyampaikan kebenaran tersebut kepada Yasu. Karena Bantu takut Yasu mungkin berkecil hati mengetahui bahwa Raj bukanlah anak kandungnya. ఎందుకంటే you're better than my son. Kemudian tanpa menyadari hal tersebut, Yasu menyatakan bahwa Bantu telah sama dan setara dengan Raj saat ia menyelamatkan Nandu dan keluarganya. Kemudian Yasu memberikan Bantu 50% saham perusahaan milik keluarga mereka. Yasu pun meminta Valmiki untuk melatih Raj selama 5 tahun agar Raj bisa seperti Bantu dan menjadi CEO. Kemudian Raj pun tinggal bersama Valmiki dan Bantu tinggal di rumah kedua orang tua kandungnya. Film pun selesai. Sungguh kisah yang sangat membagongkan ya sahabat, kisah pertukaran anak yang dikemas apik dengan nuansa drama komedi. Semoga kisah ini bisa menambah senang suasana hati sahabat semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terus dukung SLMPT TV dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.